Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Dewasa Rahmat Ramadhani, NIT 2130681, Prodi D3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian kelas C, Politeknik Perkeretaapian Indonesia, Madiun. Pada video kali ini saya akan melakukan paparan tentang gambaran umum dan pengoperasian atau sistem elektrik pada trek motor car atau TMC. Pembahasan pada paparan ini yang pertama ada TMC schematic dan drive system, yang kedua TMC control system, dan yang ketiga TMC monitoring system. Yang pertama TMC schematic dan drive system. Nah, bagian pertama itu ada baterai dan cracking. Nah, ini adalah yang ada pada meja pelayanan masinis. Ada kunci, parking brake, emergency stop, dan ada kabin master. Nah, ini yang dikotakin merah ini kunci dan juga kabin master itu maksudnya itu saling berhubungan. Jika kunci on tetapi kabin master dalam keadaan off, maka tidak bisa dihidupkan atau tidak bisa dinyalakan. Begitu juga sebaliknya, jika kunci sudah on tapi kabin master masih off, itu kabin tidak akan bisa beroperasi. Nah, ini selanjutnya kabin input dan output. Nah, ini tombol parking dan juga emergency stop ini menjadi satu karena sama-sama peralatan emergency, dan yang di bawah ini reservoir dan master control itu juga saling bersambungan atau berhubungan, karena jika reservoir masih netral, master control tidak dapat dioperasikan baik P1, P2 atau bahkan pengereman. Juga sebaliknya, jika master control sedang dioperasikan, reservoir tidak dapat dioperasikan. Selanjutnya engine harness. Engine harness ini adalah elektrikal pada mesin seperti putaran mesin dan juga putaran pada pelangka mesin. Yang kedua itu ada TMC control system. Nah, ini adalah global system, ada pengoperasiannya yang ada pipa-pipa warna merah ini itu mechanical connection atau yang berhubungan dengan menggunakan teknik mekanik. Nah, itu dia dari kompresor, ada radiator, ada alternator, itu untuk menggerakkan mesin. Nah, setelah itu mesin akan menghasilkan putaran dan diteruskan ke transmisi. Nah, transmisi ini untuk menggerakkan akan menyatu dengan gearbox. Nah, gearbox ini akan memutar roda. Nah, yang biru ini hidrolik. Hidrolik ini yaitu untuk transmisi. Ini kan menggunakan transmisi hidrolik, yaitu mulai dari hidroliknya ini untuk menggerakkan kren dan juga menggerakkan turntable-nya. Nah, yang terakhir itu electric connecting. Nah, electric connecting ini elektrik yang mensuplai agar dapat dioperasikannya kereta ini atau TMC. Nah, ini basic sistem operasinya. Yang pertama DS baterai on, yang kedua batnya on, ketiga kunci dalam keadaan on. Tapi dan yang merah ini kabin master SW on. Yang selanjutnya untuk menghidupkan mesin itu yang perlu dilakukan: engine kondisi mati, transmisinya netral, parking brake aktif, stop release, dan gauge switch start. Nah, selanjutnya untuk mesin jalan itu engine atau mesin dalam keadaan on, parking brake sudah rilis, auto atau manual switchnya itu telah aktif, forward racer nya aktif, stopnya udah rilis. Nah,
engine to neutral nya off, dan throttle tinggal dinaik turunkan. Selanjutnya untuk menggerakkan kren pada sarana. Untuk menggerakkan kren ini yang perlu dilakukan yaitu menghidupkan mesin, keretanya dalam keadaan berhenti, transmisi sudah netral, parking brake-nya aktif, stop release, engine to neutral mode on, dan turntable tidak diaktifkan karena yang mau diaktifkan yaitu krennya. Selanjutnya untuk yang turntable-nya yang aktif, nah itu sama, mesin harus keadaan menyala, kereta dalam keadaan berhenti, transmisi netral, parking brake-nya aktif, stop release, engine to neutral mode on, dan kebalikannya yang tadi, kalau kren yang on, turntable yang off. Jika turntable yang on, maka kren harus dalam keadaan tidak aktif atau off. Selanjutnya operating feature. Yang pertama itu ada shift mode selection. Yang perlu dilakukan yaitu transmisi bisa dioperasikan pada mode otomatis ataupun manual. Pemilihan mode ditentukan dengan shift mode switch yang ada pada driver dash. Ketika mode otomatis, gear akan berpindah secara otomatis, dan ketika manual akan masuk pada pemindahan gear secara manual. Maksudnya manual itu yang dilakukan oleh masinis atau yang mengoperasikan sarana tersebut. Yang pertama tadi ada automatic mode. Automatic mode ini akan berpindah secara otomatis, misal dari port 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, setiap perpindahan itu dia memiliki batas yang ditentukan. Jika sudah 16,8 km, itu dia akan berpindah ke forward 2. Nah, dari 2 untuk pindah ke 3 itu di 33 km per horse, dan seterusnya sampai ada forward kembali lagi di 2 ke 1 itu 15,1 km per horse. Forward itu maju, reservoir itu mundur. Jika manual mode, yang harus dilakukan yaitu transmisi tidak pada kondisi stasioner atau mode engine to neutral. Kecepatan kereta berada pada range speed perpindahan gear. Gear tidak akan berpindah apabila FNR masih berada pada posisi netral. Maksudnya itu switch FNR forward atau reserve ini tidak dikerjakan atau sedang netral. Terus yang selanjutnya, ketika pada posisi 1 forward melakukan downshift, gear tidak akan berpindah ke netral. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya itu ada throttle dan direction control. Yang pertama, arah pergerakan kereta diatur oleh FNR switch. Kecepatan kereta diatur oleh throttle level atau type stepless. Pada posisi netral, engine dalam keadaan idle. Operator boleh mengubah direksi ke netral dalam kondisi jalan. Engine akan melambat dan transmisi akan menyesuaikan perpindahan gear sesuai dengan range kecepatan kerjanya. Engine to neutral mode. Mode ini mengizinkan operator untuk mengontrol engine speed dengan throttle tanpa menjalankan kereta. Syaratnya itu ada 4. Pertama, transmisi pada posisi netral, lever pada posisi netral, park brake aktif, kereta berhenti atau dalam keadaan diam. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka engine tidak akan bisa masuk mode ini. Atau semisal kereta dalam keadaan berjalan, nah itu tidak bisa dalam mode engine to neutral. Selanjutnya ada traction control. Mode ini digunakan untuk mencegah atau meminimalisir roda mengalami slip atau skid. Jika mode ini diaktifkan, maka ECU akan segera otomatis mengontrol kecepatan engine ketika terjadi slip atau skid. Slip itu keadaan di mana kereta tidak berjalan tetapi roda berputar. Nah, kalau skid itu kebalikannya, roda tidak berputar tetapi kereta maju atau berjalan. Selanjutnya ada emergency stop. Emergency stop akan aktif ketika stop switch ditekan. Emergency stop akan aktif ketika vigilance emergency stop atau sistem deadman aktif. Maksud sistem deadman aktif ini jika deadman tidak dikerjakan atau lupa ditekan atau lupa dilepas.
Yang tiga, ketika emergency stop, mesin akan berhenti secepat mungkin. Maksudnya itu ketika emergency, mesin akan langsung tidak dapat bergerak dan langsung melakukan pengereman. Ketika emergency stop, transmisi secara otomatis akan pada posisi netral, park brake aktif, dan engine akan segera mati. Nah, itu maksudnya semua akan terputus, akan menjadi netral, langsung melakukan pengereman, dan mesin langsung keadaan mati. Yang selanjutnya ada TMC monitoring system. Nah, ini sama untuk merah untuk mekanik, yang biru untuk hidrolik, dan yang garis tipis untuk elektrik. Ini sama seperti yang tadi. Terima kasih. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.